Salam, Pendeta Esra. Saya mau bertanya, apakah cara kematian seseorang sudah ditetapkan Tuhan? Contohnya dalam kecelakaan. Terima kasih. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memang menetapkan segala sesuatu di dunia ini, tentu tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan tidak tetapkan. Termasuk kematian. Tuhan menetapkan kematian. Tuhan menetapkan kapan mati. Tuhan menetapkan di mana mati. Tuhan menetapkan bagaimana cara mati. Ya, masalahnya kan kita tidak tahu. Ya, ada yang ditetapkan mati besok pagi. Ya, tapi kita tidak tahu. Ada orang yang kita lihat sudah bau tanah itu. Kelihatannya segera menjadi almarhum. Tapi ternyata umurnya masih panjang. Ya, tapi ada bau parfum. Tahu-tahu keluar dihajar oleh tangki. Lalu game. Nah, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi caranya juga menurut saya. Ada contoh-contoh di Alkitab yang menunjukkan bahwa memang Tuhan menetapkan cara mati. Keluaran 21 ayat yang ke-13. Tapi sebelum saya baca Keluaran 21 ayat 13, saya mau membaca ayat yang lain lebih dulu. Ulangan 19 ayat 4 dan 5. Saudara perhatikan baik-baik ya ayatnya. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Jadi ini tentang apa? Kota perlindungan. Jadi orang bisa lari menyelamatkan diri ke kota perlindungan apabila dia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dengan tidak benci. Ini pembunuhan terjadi tanpa sengaja. Lalu ayat 5 diberikan contoh. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membela kayu. Ini berteman, bukan bermusuhan, berteman. Dua teman ini pergi ke hutan membela kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka dia boleh melarikan diri ke salah satu kota dan tinggal hidup. Kota perlindungan itu kalau sudah di dalam tidak boleh dibunuh. Ya, makanya kalau sudah bunuh orang secara tidak sengaja itu bisa dihajar, segera lari ke kota perlindungan. Itu sama kayak saudara bawa mobil, tahu-tahu tabrak orang di jalan. Itu masa keluar itu kau habis itu. Ya, jadi kalau zaman Israel, pada saat masa keluar, kalau sekarang kan kita lari cepat-cepat menuju kantor polisi. Tapi di situ zaman dulu ada kota perlindungan, larilah ke kota perlindungan. Masuk kota perlindungan tidak boleh ada orang meraba saudara. Nah, maka aturan ini dibilang begitu. Jadi ini pembunuhan tidak sengaja. Berteman, pas ayunkan mata kapak terlucut, kena temannya sendiri, mati. Nah, model seperti ini atau kematian seperti ini dibahasakan di dalam Keluaran 21 ayat 13. Keluaran 21 ayat 13 bilang begini. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan hal itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana dia dapat lari. Berarti itu bicarakan hal yang sama. Jadi pembunuhan tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan hal itu. Berarti pada waktu mata kapak dipotong begini, mata kapak terlucut, itu pembunuhan tidak disengaja. Tapi dibilang tangannya ditentukan oleh Allah. Berarti Allah memang menetapkan teman orang itu mati dengan cara demikian. Ya. Terus ada banyak orang Kristen yang mati martir. Para rasul dibunuh, digergaji, dibakar, disalibkan, dipenggal. Terus orang-orang ini kan sudah mati. Tapi jiwa atau roh mereka kan di surga. Lalu mereka berseru kepada anak domba, kepada Tuhan Yesus untuk menuntut balas mereka. Wahyu pasal 6. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada orang yang diam di bumi? Perhatikan ayat selanjutnya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.
Jadi ini orang-orang yang mati martir ini di surga teriak, berapa lama lagi pembalasan? Lalu jawabannya apa? Sabar sedikit. Untuk apa? Untuk suruh mereka istirahat sedikit waktu untuk menunggu hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan yang akan dibunuh. Berarti yang dibunuh, mati dibunuh ini sudah ditentukan. Berapa orang? Nah karena itu ketika yang sudah dibunuh minta keadilan, Tuhan bilang sabar, tunggu. Masih ada kawan-kawan lain yang sudah ditetapkan untuk dibunuh tapi belum dibunuh. Tunggu mereka masuk. Kloternya selesai dulu. Ya. Nah maka berarti hamba-hamba Tuhan juga Tuhan sudah tetapkan matinya. Entah mati baik-baik, mati dibunuh, atau mati karena gula darah, ya, atau mati karena kecelakaan, atau apapun, pokoknya sudah ditetapkan. Saya dulu waktu pertama kali percaya Yesus, saking semangatnya, saudara, saya berdoa minta Tuhan, ya Tuhan, kalau boleh hamba meminta, biarkanlah hamba mati dengan memuliakan Engkau sebagai seorang martir. Saya minta mati syahid, mati martir. Saking semangatnya. Setelah itu mulai belajar-belajar, baca-baca, ada banyak orang Kristen yang menderita aniaya seperti dalam buku The Fox of Martyr. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalibkan, ada yang dicungkil matanya, ada yang digergaji, ya, belah tengah segini sampai habis, ada yang disula, kayu runcing, ya, itu minta maaf dimasukkan dari lubang pantat trek sampai di atas sini, lalu dipajang-pajang seperti sate. Waktu saya baca semua itu saya jadi ngeri. Saya jadi takut mati martir. Akhirnya saya berdoa ralat. Ya Tuhan, kalau saya pernah berdoa begitu tapi kayaknya mengerikan sekali. Kalau saya masih boleh saya tarik kembali permohonan saya itu. Waktu saya minta jadi mati martir pun Tuhan tidak jawab. Tidak ada suara dari langit. Saya ralat dan tarik kembali pun ternyata tidak ada suara dari langit. Jadi saya tidak tahu Tuhan terima itu doa atau tidak. Tuhan mau yang pertama atau yang kedua, saya juga tidak. Ya, saya tidak tahu. Jadi ya sudah, terserahlah mau bagaimana. Tapi kalaupun saya mati martir, saya termasuk dalam grup yang telah ditetapkan itu. Tapi kalau tidak, ya tidak masuk grup itu. Ya, jadi pokoknya yang mati dibunuh itu sudah ada jumlahnya. Makanya disuruh tunggu sampai jumlahnya lengkap. Ya, dari situ kita boleh, dua ayat itu boleh kita pakai sebagai dasar bahwa memang ketetapan Tuhan bukan hanya berlaku kapan mati, di mana mati, tapi bahkan cara kematian juga Tuhan sudah tetapkan. Karena itu kalau ada orang mati kita bilang, telah meninggal dunia dengan tenang almarhum. Berarti Tuhan menetapkan dia mati dengan tenang. Tapi kalau dikatakan telah meninggal dunia dengan meronta-ronta, nah, itu berarti Tuhan menetapkan dia juga mati dengan meronta-ronta, ya kan? Kalau kena listrik, aliran listrik begitu ya, kabel telanjang begitu ya, itu meronta-ronta dulu baru mati. Itu namanya meninggal dunia dalam keadaan meronta-ronta. Nah, begitu Bulin, ya.